Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang manajemen proyek. Perkenalkan, nama kelompok kami, Farhan Nur Aini, Nurina Bilatul Rosida, dan Maura Zirni. Pengertian manajemen proyek. Proyek merupakan sebuah bagian yang umum dari kehidupan sehari-hari. Dalam manajemen proyek dapat merencanakan sebuah pernikahan atau sebuah kejutan pesta ulang tahun, pemodelan uang sebuah rumah, atau penyiapan sebuah proyek kelas selama 1 semester atau dalam waktu yang ditentukan. Manajemen proyek melibatkan 3 fase. Yang pertama, perencanaan. Fase ini meliputi penyiapan tujuan, penggambaran proyek, dan pengorganisasian tim. Yang kedua, penentuan jadwal. Fase ini berkaitan dengan orang, uang, dan pasokan untuk aktivitas-aktivitas tertentu dan mengaitkan aktivitas-aktivitas satu sama lain. Yang ketiga, pengendalian. Di sini perusahaan mengawasi sumber daya, biaya, kualitas, dan anggaran. Hal itu juga mengubah rencana dan memindahkan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan akan waktu dan permintaan biaya. Perencanaan proyek. Manajer proyek. Manajer proyek memiliki visibilitas yang tinggi dalam sebuah perusahaan dan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua aktivitas-aktivitas yang diperlukan selesai dalam urutan yang benar dan tepat. Proyek sesuai dengan anggaran. Proyek memenuhi tujuan terkait kualitas. Orang yang ditugaskan pada proyek menerima motivasi, arahan, dan informasi yang diperlukan untuk melakukan pekerjaannya. Manajer proyek bukan hanya memiliki visibilitas yang tinggi, tetapi juga menghadapi masalah etis sehari-harinya. Manajer proyek terkadang berurusan dengan, yang pertama, penawaran hadiah dari kontraktor, yang kedua, tekanan untuk mengubah laporan status untuk menutupi kenyataan penundaan, yang ketiga, laporan palsu untuk pembebanan waktu dan pengeluaran, yang keempat, tekanan untuk mempromikan kualitas agar memperoleh bonus atau menghindari penalti terkait dengan jadwal. Struktur perincian kerja menjelaskan proyek dengan membaginya ke dalam subkomponen utama atau tugas, yang kemudian dibagi ke dalam komponen yang lebih detail lagi, dan akhirnya ke dalam serangkaian aktivitas serta biaya yang terkait dengannya. Pembagian proyek ke dalam tugas-tugas yang lebih kecil bisa menjadi sangat sulit, tetapi hal-hal itu penting bagi pengelolaan proyek dan bagi penentuan jadwal keberhasilan. Persyaratan besar bagi orang, pasokan, dan perlengkapan juga destimasi dalam fase perencanaan ini. Struktur perincian kerja umumnya menurun jumlahnya dari atas hingga ke bawah dan tersusun seperti di bawah ini. 1 proyek, 2 tugas utama dalam proyek, 3 subtugas dalam tugas utama, 4 aktivitas-aktivitas atau paket kerja yang akan diselesaikan. Penentuan jadwal proyek melibatkan pengurutan dan pembagian waktu ke semua aktivitas proyek. Pada tahapan ini, manajer memutuskan berapa lama suatu aktivitas akan memakan waktu dan menghitung sumber daya yang diperlukan pada masing-masing tahapan produksi. Pengendalian proyek. Kendali proyek seperti kendali sistem manajemen lainnya melibatkan pengawasan yang ketat terhadap sumber daya, biaya, kualitas, dan anggaran. Kendali juga berarti menggunakan sebuah siklus umpan balik untuk merevisi rencana proyek dan memiliki kemampuan untuk memindahkan sumber daya kemanapun mereka paling dibutuhkan. Laporan dan grafik, PERT atau CPM yang terkomputerisasi banyak tersedia saat ini dan begitu banyak perusahaan perangkat lunak yang saling bersaing. Teknik manajemen proyek, kerangka kerja PERT dan CPM. 1. Menentukan proyek dan menyiapkan struktur perincian kerja. 2.
mengembangkan hubungan antar aktivitas. 3. Menggambarkan jaringan yang menghubungkan semua aktivitas. 4. Menentukan waktu dan atau estimasi biaya pada masing-masing aktivitas. 5. Menghitung jalur waktu terpanjang melalui jaringan. 6. Menggunakan jaringan untuk membantu merencanakan, menentukan jadwal, mengawasi, dan mengendalikan proyek. Menentukan jadwal proyek. Jalur kritis adalah jalur waktu terpanjang yang melalui suatu jaringan. Untuk menemukan jalur kritis, kita menghitung dua waktu awal dan akhir untuk masing-masing aktivitas. Hal ini dijelaskan sebagai berikut. Permulaan paling awal. Waktu paling awal di mana sebuah aktivitas bisa dimulai, asumsikan semua aktivitas pendahulunya telah selesai. 2. Penyelesaian paling awal. Waktu paling awal di mana sebuah aktivitas bisa diselesaikan. 3. Permulaan paling akhir. Waktu paling lambat di mana sebuah aktivitas bisa dimulai sehingga tidak menunda waktu penyelesaian dari keseluruhan proyek. 4. Penyelesaian paling akhir. Waktu paling lambat di mana sebuah aktivitas harus selesai sehingga tidak menunda waktu penyelesaian dari keseluruhan proyek. Lintas depan. Peraturan waktu mulai paling awal jika sebuah aktivitas hanya memiliki aktivitas pendahulu terdekat tunggal. ES sama dengan EF dari aktivitas pendahulunya. Jika sebuah aktivitas memiliki banyak aktivitas pendahulu terdekat, ES merupakan nilai maksimal dari semua nilai EF dari aktivitas pendahulunya, yakni ES sama dengan maksimal EF dari semua aktivitas pendahulu terdekat. Peraturan waktu selesai paling awal. Waktu selesai yang paling awal dari sebuah aktivitas merupakan jumlah dari waktu mulai yang paling awalnya dan waktu aktivitasnya, yakni EF sama dengan ES plus waktu aktivitas. Lintas belakang. Peraturan waktu selesai paling telat. Jika sebuah aktivitas merupakan sebuah aktivitas pendahulu terdekat untuk hanya satu aktivitas, nilai LF-nya yang sama dengan nilai LS dari aktivitas yang mengikuti setelahnya. Jika sebuah aktivitas merupakan sebuah aktivitas pendahulu terdekat bagi lebih dari satu aktivitas, nilai LF-nya merupakan nilai minimal dari semua nilai LS dari semua aktivitas yang mengikut setelahnya, yakni LF sama dengan minimal. Peraturan waktu mulai paling lambat. Waktu mulai yang paling lambat atau LS dari sebuah aktivitas merupakan perbedaan dari waktu selesai paling lambat dan waktu aktivitasnya, yakni LS sama dengan LF min waktu aktivitas. Variabilitas dalam waktu aktivitas. Dalam mengidentifikasi semua waktu paling awal dan paling lambat dan jalur kritis terkait, kita telah melihat atau mengambil pendekatan CPM dengan mengasumsikan bahwa semua waktu aktivitas diketahui dan merupakan konstanta yang tetap. 3. Estimasi waktu dalam 1. Waktu optimis sama dengan waktu yang akan diambil oleh suatu aktivitas jika segala sesuatunya berjalan sesuai dengan rencana. Dalam mengestimasi nilai ini, hanya ada sebuah probabilitas kecil, misalkan 1/100, di mana waktu aktivitas adalah lebih kecil dari A. 2. Waktu pesimis. Waktu yang akan diambil oleh suatu aktivitas dengan mengasumsikan kondisi yang kurang menguntungkan. Dalam mengestimasi nilai ini, hanya ada sebuah probabilitas kecil, juga 1/100, di mana waktu aktivitas adalah lebih besar dari B. 3. Waktu yang paling mungkin sama dengan estimasi waktu yang paling realistik yang diperlukan untuk menyelesaikan sebuah aktivitas.
Probabilitas penyelesaian proyek. PERT menggunakan varian dari aktivitas-aktivitas jalur kritis untuk membantu menentukan varian dari keseluruhan proyek. Varian proyek dihitung dengan menjumlahkan varian dari aktivitas-aktivitas kritis. PERT membuat dua asumsi. 1. Total waktu penyelesaian proyek mengikuti sebuah distribusi probabilitas normal. 2. Waktu aktivitas secara statistik independen. Trade-off dan mempersingkat biaya waktu proyek. Terkait dengan waktu singkat ini adalah cross dari aktivitas. Jumlah di mana sebuah aktivitas bisa dipersingkat. Misalnya perbedaan antara waktu normal dan waktu singkat, tergantung pada aktivitas. Dengan ini biaya dari crashing sebuah aktivitas bergantung pada sifat aktivitas berikut. Oleh karena itu, ketika memilih aktivitas mana yang akan dipercepat dan berapa banyaknya, perlu untuk memastikan hal-hal berikut, yaitu 1. Jumlah di mana sebuah aktivitas itu dimungkinkan. 2. Jika dilakukan, durasi aktivitas yang diperpendek akan memungkinkan kita untuk menyelesaikan proyek sesuai tepat tenggang waktu. 3. Biaya total dari mempersingkat sebuah proyek semurah mungkin. Dalam mempersingkat proyek melibatkan 4 langkah sebagai berikut. Langkah pertama, menghitung biaya singkat per minggu untuk masing-masing aktivitas dalam jaringan kerja. Jika biaya singkat adalah sejajar sepanjang waktu, formula berikut bisa digunakan. Biaya singkat per periode sama dengan biaya singkat dikurangi biaya normal per waktu normal dikurangi waktu singkat. Langkah 2, menggunakan waktu aktivitas saat ini. Temukan jalur kritis dalam jaringan proyek. Identifikasi aktivitas-aktivitas kritis. Langkah 3, jika terdapat satu jalur kritis, kemudian pilih aktivitas pada jalur kritis ini yang A. Masih bisa dipersingkat. B. Memiliki biaya singkat per periode yang paling kecil. Mempersingkat aktivitas ini selama satu periode. Langkah 4. Perbarui semua waktu aktivitas. Jika tenggat waktu yang diinginkan telah tercapai, berhenti. Jika tidak, kembali ke langkah 2. Kesimpulan, tantangan utama sebuah proyek adalah mencapai sasaran-sasaran dan tujuan proyek dengan menyadari adanya batasan-batasan yang telah dipahami sebelumnya. Pada umumnya, batasan-batasan itu adalah ruang lingkup pekerjaan, waktu pekerjaan, dan anggaran pekerjaan. Manajemen proyek yang baik akan membawa hasil berupa pelaksanaan proyek yang tepat waktu dan sesuai rencana. Dengan adanya manajemen proyek pada proyek, maka proyek dapat berjalan lancar tanpa adanya hambatan yang berarti. Sejauh pelaksanaannya, proyek ini masih berjalan sesuai dengan waktu yang telah direncanakan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.